Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber di channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Genderuwo dan Perjalanan Cinta yang Memilukan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1984. Ini adalah sebuah kisah yang sangat sulit dipercaya. Hari itu, Sugi bersiap pulang setelah 1 tahun merantau ke Palembang. Sebagai anak desa yang miskin, dia terpaksa harus ikut salah satu kerabatnya ke Sumatera karena tak tahan dengan menganggur terlalu lama. Di usia 25 tahun dan seharusnya sudah mulai bersiap menata rumah tangga, tak ada pekerjaan yang menjanjikan di kampung. Dengan berbekal ijazah SMP dan tekad kuat mengadu nasib, akhirnya tahun lalu dia memantapkan hati berangkat ke perantauan. Walau hanya berjualan bakso di dekat rumah kerabatnya, tapi bagi Sugi itu sudah lebih dari cukup. Minimal sejak bulan ketiga perantauan, dia bisa rutin mengirim uang pada orang tuanya, walau jumlahnya juga tak seberapa. Tapi Sugi sungguh tak menyangka kepulangan pertamanya akan disambut rangkaian kejadian mengerikan, mengejutkan sekaligus memilukan. Selain kerinduan pada bapak dan ibunya, Sugi tentu ingin bercengkrama dengan teman-temannya di kampung. Dan lagi, ada rasa penasaran tentang sahabatnya, yaitu Eko, yang dulu ketika Sugi berangkat sempat curhat padanya tentang mimpi besar memperistri Nuni, tetangga sekaligus adik kelas sekolah mereka. Karena tak pernah saling berkirim kabar, Sugi tak tahu bagaimana nasib perjalanan asmara mereka. Setelah kapal bersandar di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Sugi segera mencari bis ke terminal Bungurasih. Tak ingin berlama-lama, dia pun melanjutkan perjalanan dengan mencari bis ke kampung halamannya di lereng Gunung Wilis yang asri. Sesampai di rumah, Sugi disambut dengan pelukan hangat ibu, bapak, dan kedua adiknya. Ada kebahagiaan luar biasa. Ternyata seperti ini rasanya pulang kampung sebagai seorang perantau. Setelah berbincang-bincang seru dengan para tetangga, Sugi pun tidur siang. Rencananya nanti malam dia akan berkeliling mengunjungi teman-temannya. Salah satunya tentu adalah Eko, yang rumahnya ada di ujung barat kampung ini. Tapi setelah makan malam, Pak Sakun, bapaknya Sugi, justru menceritakan kabar yang mengejutkan, bahwa Eko sudah sebulan terakhir dipasung di belakang rumahnya karena gila. Tentu saja Sugi terhenyak mendengar kabar itu. Dia lalu menduga ini ada hubungannya dengan Nuni. Dan ternyata dugaannya 100% benar. Tapi ada lanjutan dari kejutan ini, bahwa Nuni juga berada dalam kondisi yang sama. Dia dipasung di dekat kandang sapi belakang rumahnya, juga karena gila dan dianggap membahayakan orang-orang di sekitarnya. Sugi pun menunda sejenak rencananya dan mencari informasi serius dari bapaknya. Kata Pak Sakun, tak lama setelah Sugi berangkat ke Sumatera, Eko dan Nuni memang saling suka. Tapi sayang,
Hal itu diketahui oleh kedua orang tua mereka yang sama-sama sangat tidak setuju dengan hubungan itu. "Memangnya kenapa mereka nggak disetujui, Pak?" tanya Sugi sambil menikmati pisang goreng buatan sang ibu. Kata Pak Sakun, jalan asmara mereka berdua memang terlalu terjal. Pak Sumpono, bapaknya Nuni, sangat tidak setuju hubungan mereka karena Eko adalah anak orang miskin. Intinya, Pak Sumpono sepertinya malu jika harus menerima Eko sebagai menantu. Di sisi lain, kata Pak Sakun, penolakan itu juga datang dari keluarga Eko. Bu Ningsih, ibunya Eko, ternyata menyimpan sakit hati luar biasa pada Pak Sumpono. Dulu, ketika mereka muda, Pak Sumpono dan Bu Ningsih sempat lama berpacaran. Tapi entah kenapa, ketika Bu Ningsih sangat berharap hubungan itu berlanjut ke jenjang pernikahan, Pak Sumpono justru lebih memilih Bu Suwarni, yang sekarang menjadi istrinya dan ibunya Eko. Sugi pun manggut-manggut karena merasa mulai paham alur ceritanya. Dan kata bapaknya, ada lagi yang membuat semua semakin terjal. Mbah Suja, sesepuh kampung yang juga terkenal sebagai dukun, ikut-ikutan melarang mereka. Menurut Mbah Suja, ada dua alasan kuat kenapa dia ikut melarang. Yang pertama, secara hitungan weton, Eko dan Nuni memang tak boleh bersama. Karena jika dilanjutkan, katanya bisa berakibat fatal, yaitu kematian dari salah satunya. Atau bahkan bisa juga merembet ke keluarga besar, yaitu orang tua mereka berdua. Dan alasan kedua, menurut hasil penerawangan gaib Mbah Suja, hubungan Eko dan Nuni tidak direstui oleh penunggu kampung ini. Sugi yang dari tadi mendengarkan dengan serius, tak terasa ikut meneteskan air mata. Alangkah kasihan Eko dan Nuni yang sampai harus mengalami ini semua. Terlintas di ingatannya saat-saat dulu Sugi dan Eko kemana-mana bersama, karena memang berteman dekat sejak masih kecil. "Pak, kira-kira saya bisa bantu apa ya ke Eko?" tanya Sugi sambil berharap mendapat jawaban yang memuaskan. Tapi Pak Sakun justru hanya menggeleng. Beliau lalu menceritakan bahwa sudah banyak orang pintar yang didatangkan oleh keluarga Eko maupun Nuni, termasuk Mbah Suja sendiri ikut turun tangan. Tapi semuanya tak membuahkan hasil dan mereka berdua justru semakin parah. Selain sering berteriak-teriak, Eko dan Nuning juga beberapa kali kedapatan memegang senjata tajam. Akhirnya, mereka berdua pun dipasung di belakang rumah masing-masing dengan alasan keamanan. "Saya pengen ketemu Eko, Pak," ucap Sugi dengan wajah memelas. Kali ini Pak Sakun mengangguk, tapi melarang Sugi pergi ke sana sekarang. "Memang kenapa, Pak?" tanya Sugi terus mengejar. Pak Sakun lalu menjelaskan bahwa sejak dipasung, Eko dan Nuni punya kesamaan, yaitu tak bisa dikunjungi siapapun kecuali tengah malam. Siapapun yang mendatangi mereka pasti akan berakibat keributan, karena Sugi dan Nuni pasti berteriak dan mengganggu para tetangga. Selain itu, kata Pak Sakun, konon di tempat dipasungnya, baik Sugi dan Nuni sebenarnya tidak sendiri, tapi ditemani oleh makhluk menakutkan. Sugi tentu makin bersedih. Tak terbayang bagaimana pedihnya kehidupan Eko sahabatnya di tengah pemasungan. Tapi tekadnya tetap kuat.
Malam ini dia harus menemui sahabatnya, walau kondisi Eko kini sudah gila. Tak lama kemudian, beberapa tetangga datang berkunjung. Seperti biasa, setiap kali ada perantau datang, suasana selalu ramai dengan warga sekitar yang tentu saling bertanya kabar, juga kondisi kehidupan di perantauan. Beberapa bahkan menanyakan kesempatan bekerja di Sumatera. Sekitar jam 10 malam, ketika semua tetangga sudah pulang, Sugi merenung di teras rumahnya. Banyak rencananya yang gagal kali ini. Padahal sejak berangkat dari Palembang, dia ingin mengajak Eko jalan-jalan walau hanya untuk mentraktirnya makan bakso di kota. Sang ibu sempat menghampiri dan meminta Sugi tetap tenang. "Kita doakan saja yang terbaik untuk Eko dan Nuni ya." Begitu ucap sang ibu sebelum beliau masuk ke kamar dan berpesan hati-hati jika nanti Sugi mau menjenguk Eko. Sekitar jam 12 malam, sesuai pesan bapaknya, Sugi pun bersiap. Dia mengeluarkan sepeda ontel milik bapaknya, lalu segera mengayuh ke rumah Eko di ujung barat kampung. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya air mata Sugi menetes meratapi nasib sahabatnya. Walau dia tak yakin akan bisa membantu, tapi minimal kali ini dia ingin bertatap muka dengan Eko. Sesampai di sana, Sugi memarkir sepedanya di depan warung kecil di pinggir jalan. Dia lalu berjalan kaki meniti lorong sempit menuju ke belakang rumah Sugi. Sambil berjalan, kesedihannya makin berlipat, karena teringat jalan kecil ini yang dulu sering dilaluinya ketika bermain dengan Eko. Tapi kali ini, jalan ini seakan menjadi saksi hancurnya hati Sugi menjelang bertemu sang sahabat. Tak lama kemudian, sampailah Sugi di sebuah tempat kecil yang dikelilingi pagar bambu. Dan di sanalah matanya menjadi saksi. Eko sahabatnya sedang duduk menunduk. Awalnya Sugi ingin memanggil, tapi karena Eko terlihat sedang istirahat, dia pun membatalkan rencana itu. Ternyata dugaan Sugi salah. Eko tidak sedang tidur, melainkan seperti bergumam sendirian. Semakin lama, suaranya semakin keras. Dan ini yang mengejutkan. Ternyata Eko tidak sedang sendiri. Dalam keremangan tengah malam itu, tak jauh dari Eko duduk, berdirilah sesosok aneh yang entah itu makhluk apa. Bentuknya seperti manusia, tapi sekujur tubuhnya dipenuhi bulu hitam yang sangat tebal. Di kepala sosok itu ada sepasang tanduk berwarna hijau tua yang runcing memanjang ke atas. Sugi sebenarnya bukanlah orang yang terlalu penakut, tapi pemandangan ini lebih dari cukup untuk membuat nyalinya berkerut. Karena mulai khawatir, Sugi bergeser perlahan dan bersembunyi di balik barisan pohon pisang. Dalam hati dia berharap makhluk aneh yang menakutkan itu tak menyadari keberadaannya. Lalu Sugi mengamati Eko dari jarak sekitar 7 atau 8 meter. Ajaibnya, Eko lalu mendongakkan wajah, kemudian terlihat berbincang dengan sosok aneh itu. Suaranya tidak jelas, tapi Sugi yakin mereka berdua sedang bercakap-cakap. Sugi pun langsung teringat apa yang tadi dikatakan bapaknya, bahwa konon
Eko tidaklah sendiri di tempat pemasungannya. Karena ketakutan semakin menguat, Sugi tak berani beranjak dari persembunyiannya. Tak lama kemudian, sosok aneh itu memeluk Eko dan lalu secara ajaib lenyap setelah wujudnya berubah menjadi kepulan asap yang cukup tebal. Saat itulah keberanian Sugi perlahan muncul kembali. Dia lalu mendekat ke pagar bambu agar terlihat oleh Eko. Anehnya, Eko yang melihatnya sempat terkejut, tapi lalu melemparkan senyum kepadanya. Spontan, air mata Sugi berderai deras. Tapi Eko terus tersenyum dan tidak mengucapkan apa-apa. Lalu, telunjuk tangan kanannya diletakkan di depan bibir seakan memberi isyarat Sugi agar tak bersuara. Sugi pun terdiam dan terus memandang pilu wajah Eko yang tampak acak-acakan. Tak lama kemudian, Eko menunduk lagi sambil duduk. Karena beberapa detik tak mendongak lagi, Sugi menduga Eko mau beristirahat. Dengan perlahan, Sugi pun berjalan meninggalkan tempat itu. Kesedihan benar-benar tak mampu ditahannya. Setelah sampai di sepeda, dia kini berpikiran lain. Entah kenapa ada keinginan yang kuat pula untuk melihat kondisi Nuni, yang rumahnya ada di ujung timur kampung. Di tengah malam yang sunyi itu, Sugi mengayuh sepedanya ke sana. Sama seperti tadi, sepeda dia parkir di pinggir jalan. Lalu Sugi melangkah perlahan melewati barisan pohon pisang demi ingin tahu kondisi Nuni. Dan ternyata kondisinya benar-benar mirip dengan Eko tadi. Awalnya Nuni terlihat duduk sambil menunduk. Sugi pun menduga dia sedang tidur. Lalu Sugi mencari tempat mengintai di balik pohon mangga cukup besar yang ada di sana. Dulu, tempat ini juga sering dipakainya bermain bersama teman-teman masa kecilnya. Kejadian berikutnya ternyata juga sama. Nuni tidak sendiri. Setelah terdengar suara erangan yang membuat bulu kuduk Sugi berdiri, muncullah sesosok aneh di dekat Nuni. Dan ini adalah sosok yang sama yang tadi mendampingi Eko. Sugi sangat yakin dengan penglihatannya. Sosok berbulu tebal dan bertanduk runcing itu terlihat berbincang dengan Nuni. Bahkan Nuni beberapa kali dipeluknya. Karena ketakutan datang lagi, Sugi hanya bisa mengintip dari balik batang pohon mangga. Setelah beberapa detik, kejadiannya pun sama lagi. Sosok aneh itu secara ajaib lalu menghilang di telan keremangan malam setelah sempat berubah menjadi kepulan asap tebal. Tak lama kemudian, Sugi keluar dari persembunyiannya. Nuni juga terlihat terkejut lalu melemparkan senyum pada Sugi. Kemudian, sekali lagi Sugi menyaksikan isyarat jari telunjuk. Nuni sepertinya ingin mengatakan agar Sugi tak bersuara. Setelah itu, Nuni terlihat menunduk dan sepertinya dia mau tidur. Sugi pun perlahan melangkah pergi dengan membawa kebingungan atas misteri ini. Eko dan Nuni ditemani sosok aneh yang sama. Dan sikap mereka berdua juga sama persis. Tak mengucapkan apapun pada Sugi dan lalu memberi isyarat agar dia tak bersuara. Sugi pun mengayuh sepedanya pulang. Sesampai di rumah,
dia membaringkan tubuh cemasnya di atas kasur. Pikirannya dihantam begitu banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Eko dan Nuni? Dan apa maksud keduanya memberi isyarat agar Sugi tak bersuara? Lalu, siapa makhluk aneh yang menemani mereka berdua? Waktu pun bergulir kembali. Sugi lalu tenggelam dalam kebersamaan dengan orang tua, adik, dan teman-temannya yang lain. Tapi dia tak bisa benar-benar fokus karena selalu teringat Eko dan Nuni. Dari beberapa tetangga yang dia kunjungi, rata-rata punya jawaban sama, bahwa Eko dan Nuni menjadi gila karena hubungan mereka tak direstui. Dan memang ada makhluk halus yang menemani mereka sehingga semakin sulit disembuhkan. Setelah 3 hari di rumah, tibalah saatnya Sugi kembali ke Sumatera. Dia berpesan pada bapaknya agar sering mengirim kabar padanya lewat surat, termasuk tentang kondisi terbaru Eko dan Nuni. Siang itu, Sugi pun pamit pada orang tuanya. Mereka pun berpelukan penuh haru. Tak lupa Sugi minta doa ibu dan bapaknya agar usahanya di Sumatera selalu lancar dan berkembang. Bapaknya juga sudah mencarikan tukang ojek yang akan mengantar Sugi ke terminal. Rencananya, dia akan menginap semalam di Surabaya karena besok adalah jadwal kapal ke Sumatera. Sesampai di terminal, Sugi menyempatkan diri mencari warung kopi. Otaknya terus berpikir tentang nasib Eko. Andai kondisinya baik-baik saja, tak menutup kemungkinan Sugi mengajaknya mencari usaha di Sumatera. Di tengah-tengah menikmati kopi, Sugi dikejutkan sesuatu. Dari dalam bis yang baru saja jalan, matanya melihat sepasang kekasih yang melambai-lambaikan tangan kepadanya. Sugi memperhatikan dengan seksama, dan ternyata mereka berdua adalah Eko dan Nuni yang terus melempar senyum kepadanya. Karena tak yakin dengan penglihatannya, Sugi pun berkali-kali menggosok kedua matanya. Tapi mereka berdua tetap terlihat tersenyum sambil melambai-lambaikan tangan pada Sugi. Pikiran Sugi pun menjadi liar. Jangan-jangan Eko dan Nuni selama ini berpura-pura gila, lalu janjian bertemu di terminal ini, kemudian lanjut perjalanan entah kemana. Sepertinya itu adalah kemungkinan yang paling masuk akal. Karena pikirannya tidak tenang, Sugi pun segera mencari ojek. Kali ini dia ingin pulang lagi dan memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Setelah sekitar 10 menit perjalanan dengan ojek, Sugi pun sampai di rumahnya. Bapak dan ibunya tentu terkejut karena Sugi pulang lagi. Dia lalu dengan terburu menceritakan kejadian barusan pada ibu dan bapaknya. Sugi lalu segera meminjam sepeda bapaknya. Setelah menaruh tas lagi di atas meja, dia pun bergegas mengayuh sepeda ke rumah Eko. Tanpa mengucapkan apapun pada ibunya Eko, Sugi langsung berlari ke belakang rumahnya. Tapi ternyata Eko ada di sana dan terlihat sedang tidur. Tentu Sugi sangat terkejut. Karena tak ingin terlalu lama tenggelam dalam pikirannya, dia pun langsung pulang. Sesampai di rumah, Sugi langsung disambut oleh ibu dan bapaknya yang langsung mencecar dengan banyak pertanyaan. Sugi pun mengulangi ceritanya dari awal,
bahwa tadi melihat sepasang muda-mudi yang tersenyum dan melambaikan tangan padanya dari dalam bis. Sugi sangat yakin bahwa mereka berdua adalah Eko dan Nuni yang terlihat berpenampilan sangat bersih. Dengan lembut, ibunya lalu mengingatkan agar Sugi tak terlalu berat berpikir. Dan mungkin kejadian tadi hanya karena dia terbawa kesedihan tentang Eko. Tak lama kemudian, Sugi pun pamit lagi ke terminal diantar oleh salah satu tetangganya. Perjalanan kemudian berlangsung lancar sampai Sugi tiba di Sumatera. Tapi pikirannya tetap selalu teringat tentang nasib Eko yang memilukan. Waktu pun bergulir kembali, dan Sugi tenggelam lagi dengan kesibukan berjualan bakso. Warungnya tetap ramai dan syukurnya penghasilannya lumayan. Tapi sekitar seminggu kemudian dia menerima surat dari bapaknya. Ternyata sang bapak mengirim kabar duka. Sehari sebelum surat itu ditulis, Eko sahabatnya ditemukan meninggal di tempat pemasungannya. Dan anehnya, di hari yang sama, Nuni juga ditemukan tak bernyawa. Sugi pun menangis penuh kesedihan. Warung baksonya bahkan tak dibuka selama 3 hari. Rasanya sungguh berat kehilangan sahabat setelah nasib memilukan yang menimpanya. Di otak Sugi tetap dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah bisa terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada Eko dan Nuni? Lalu, siapa sepasang muda-mudi di dalam bis yang sempat tersenyum kepadanya? Dan siapa juga sesosok makhluk aneh yang ditemuinya di tempat pemasungan Eko dan Nuni? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah bisa terjawab sampai tahun demi tahun berlalu. Kini, setelah Sugi berumah tangga dan memutuskan tinggal menetap di Sumatera, dia selalu mendoakan Eko dan Nuni. Tak lupa, setiap kali pulang kampung, Sugi selalu menyempatkan berziarah ke makam mereka berdua. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Misteri Genderuwo dan Perjalanan Cinta yang Memilukan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.